Kabar terbaru mengenai Roy Suryo yang saya tonton di Kompas TV pada saat persidangan adalah saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak milik ya. Nama saya kok tidak milik ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Diprojo, iya. dari nama Suryo Udoro menjadi Suryo Noto Diprojo. Padahal kalau kita melihat aturan daripada pembuatan nama pada ijazah itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau kita melihat Undang-Undang Permendagri tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Tito Karnavian, bahwa penulisan nama itu memiliki ketentuan hukumnya. Nama tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain. Kedua, nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Dan ketiga, masyarakat juga tidak diperbolehkan mencantumkan gelar pendidikan atau keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau nomor 3 tidak berlaku ya. Tapi nomor 1 dan nomor 2 ini sangat penting loh guys. Pertama, nama tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan. Hal tersebut termasuk menyingkat nama seperti Muhammad menjadi Mu atau Abdul yang disingkat menjadi ABD di dokumen kependudukan. Kedua, nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Artinya nama yang tercatat harus berupa huruf Latin tanpa tanda baca, misalnya tanda atau simbol apostrof. Jadi maksud saya, nama dari Suryo Udoro menjadi Suryo Noto Diprojo itu kan udah beda ya. Kepanjangan dari Suryo Udoro menjadi Suryo Noto Diprojo. Jadi ada kelebihan dari namanya dan itu beda juga. Suryo Udoro menjadi Suryo Noto Diprojo. Jadi secara undang-undang itu tidak sah ya guys ya. Dan kalau kita melihat aturan untuk perubahan nama pada gelar itu diizinkan. Tapi kita melihat pada pasal 4 ayat 3 itu dijelaskan jika penduduk akan melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan peraturan persyaratannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pada Permendagri nomor 72 tahun 2022 itu sudah dijelaskan. Kalau kita mau merubah nama kita pada ijazah kita harus melakukan yang namanya penetapan pengadilan. Jadi kita harus mengikuti pengadilan untuk melakukan sebuah perubahan pada ijazah kita. Seperti itu ya guys ya. Jadi saya tidak tahu kenapa nama di ijazah Roy Suryo itu berbeda dengan nama aslinya di KTP gitu guys ya. Dari Suryo Udoro menjadi Suryo Noto Diprojo. Itu sudah jelas sekali berbeda. Jadi saya hanya menyampaikan itu ya. Kalau misalkan kita mau menyampaikan kesalahan orang lain, saat ini kan sangat viral ya, tentang laporan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi dia melaporkan, sementara ijazahnya juga menjadi tanda tanya juga ya, apakah asli atau tidak. Singkatnya yang mau saya sampaikan, kalau mau fair dan transparan, ayo Pak Roy Suryo, silakan fair transparan. Jangan mau mempublikasikan tentang orang lain sementara di diri Bapak sendiri ada juga yang kurang. Dari namanya saja sudah berubah dari Suryo Udoro menjadi Suryo Noto Diprojo. Jadi sahabat-sahabat semua lah yang menentukan kalau ada kesalahan ataupun bagaimana yang sebenarnya, tolong ditulis di kolom komentar ya. Saya hanya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.